Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel. Channel yang akan membahas seleksi CPNS tahun 2024. Namun sebelum lanjut, teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya sehingga ketika ada video terbaru dari kami ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, kami kembali mengajak teman-teman pejuang CPNS tahun 2024 untuk membahas soal TWK tipe terbaru. Soal TWK tipe terbaru ini merupakan pengalaman dari peserta SKD CPNS tahun 2023 sekaligus pengalaman dari peserta SKD CPNS Kedinasan tahun 2024. Seperti apa soal TWK tipe terbaru? Kita awali dengan pembahasan soal tugas pada video kami sebelumnya. Pada video kami sebelumnya, kami sudah membagikan soal tugas yang wajib teman-teman pejuang CPNS tahun 2024 kerjakan berkaitan dengan materi pilar negara. Dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945, peran Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sangat vital. Alasan utama mengapa MPR memiliki kekuasaan untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersemangat, antusias untuk memberikan respon jawaban terbaik pada video kami sebelumnya berkaitan dengan soal tugas ini. Inti pertanyaan soal nomor 6, bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh MPR, teman-teman, berkaitan dengan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini kewenangan yang dimiliki oleh MPR. Kita akan analisis satu persatu mulai dari opsi yang A. MPR merupakan representasi dari seluruh rakyat Indonesia yang memiliki hak suara. Majelis Permusyawaratan Rakyat ini merupakan bagian dari representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Kalau opsi yang B, MPR memiliki kewenangan yang lebih tinggi dibandingkan lembaga legislatif lainnya. Perlu teman-teman tinjau kembali bahwa setelah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, MPR bukan lagi memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi atau yang lebih tinggi, tetapi semua memiliki kedudukan yang sama atau lembaga tinggi negara. Sehingga opsi yang B ini kurang tepat. Kalau opsi yang C, MPR memiliki fungsi sebagai legislatif atau eksekutif. Ini perlu teman-teman pahami. Di mana kalau opsi yang C, MPR berfungsi sebagai lembaga eksekutif. Mohon ditinjau kembali, direview kembali bahwa yang termasuk eksekutif bukan MPR, teman-teman, tapi Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri. Sehingga yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah itu adalah lembaga eksekutif Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran menteri. Sehingga opsi yang C, karena MPR merupakan lembaga legislatif bukan eksekutif, itu yang menjadi penyebab opsi yang C kurang tepat. Kemudian opsi yang D, MPR adalah lembaga yang mengatur semua urusan pemerintahan secara langsung. Ini juga perlu kehati-hatian. Karena yang mengatur semua urusan pemerintahan dalam arti sempit itu adalah lembaga eksekutif. Dalam hal ini Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran menteri. Sehingga opsi yang D juga kurang tepat. Terakhir opsi yang E, MPR dibentuk khusus untuk menegakkan undang-undang yang telah ada. MPR sebagai lembaga negara itu bukan dibentuk secara khusus, tapi memang sebelum diamandemen itu sudah ada lembaga MPR, teman-teman. Termasuk juga yang ditanya adalah Undang-Undang Dasar, bukan undang-undang, karena kedudukannya juga berbeda, lebih rendah undang-undang dibandingkan dengan konstitusi kita atau Undang-Undang Dasar. Sehingga kenapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR, itu merupakan representasi dari seluruh rakyat Indonesia yang memiliki hak suara. Karena lembaga perwakilan rakyat, dalam hal ini opsi yang A. Sekali lagi, opsi yang A, karena MPR adalah lembaga legislatif, teman-teman, yang mencerminkan kedaulatan rakyat, dan dalam perannya, MPR dapat melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar kita untuk memastikan bahwa konstitusi tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman serta aspirasi rakyat. Jadi sekali lagi opsi yang tepat opsi yang A, dan selamat kami sampaikan kepada teman-teman yang sudah menjawab opsi yang A pada video kami sebelumnya. Baik teman-teman, kita kembali lanjutkan ke soal yang pertama berkaitan dengan materi nasionalisme.
Perkembangan teknologi dan globalisasi membawa tantangan dan peluang bagi bangsa Indonesia. Dalam konteks nasionalisme, salah satu cara untuk memanfaatkan teknologi dalam memperkuat rasa kebangsaan adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Silahkan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Kalau kita cermati secara sekilas, teman-teman, opsi A, B, C, D, dan opsi yang E terlihat baik semua, terlihat positif. Ini adalah soal TWK tipe terbaru, teman-teman, di mana tingkat kemiripannya sangat tinggi. Tetapi tips dan trik untuk menjawab soal TWK, teman-teman, kita harus pastikan apa yang menjadi kata kunci dari soal tersebut. Seperti soal pertama, kata kuncinya adalah kita memahami bagaimana tantangan dan peluang bagi bangsa Indonesia di era digital atau di era teknologi. Jadi konteks nasionalisme, kemudian untuk memanfaatkan teknologi, memperkuat rasa kebangsaan. Jadi kita cari yang mana kosakata yang paling spesifik yang menukik berkaitan dengan memanfaatkan teknologi. Itulah jawaban yang terbaik. Kita akan analisis satu persatu, teman-teman. Mulai dari opsi yang A, menggunakan teknologi untuk mempromosikan produk lokal dan budaya Indonesia ke pasar global. Opsi yang A, secara sekilas itu bersifat baik, tetapi tidak secara spesifik membahas tentang memperkuat rasa kebangsaan. Apalagi yang tadi adalah memanfaatkan, bukan menggunakan teknologi untuk mempromosikan produk dan budaya Indonesia ke pasar global. Sehingga opsi yang A kurang tepat. Kalau opsi yang B, memanfaatkan media digital untuk menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan dan identitas nasional. Memanfaatkan teknologi sudah termuat di opsi yang B dengan memanfaatkan media digital, teman-teman. Untuk menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan dan identitas nasional. Ini merupakan cara memperkuat rasa kebangsaan. Sehingga dua kata kunci ini terwakili pada opsi yang B. Kalau opsi yang C, membangun platform digital yang memfasilitasi diskusi mengenai isu-isu kebangsaan dan nasionalisme. Yang diminta oleh soal yang pertama, teman-teman, adalah memanfaatkan, bukan membangun platform. Sehingga kita harus sesuai apa yang menjadi narasi soal dengan opsi yang ada. Sehingga opsi yang C juga kurang tepat. Kalau opsi yang D, mengadopsi teknologi asing tanpa melakukan inovasi lokal sebagai wujud cinta tanah air. Ini juga kurang tepat, mengadopsi teknologi. Bahkan tanpa melupakan inovasi lokal sebagai wujud cinta tanah air. Ini mengadopsi, bukan memanfaatkan teknologi. Sehingga opsi yang D juga kurang tepat. Dan opsi yang terakhir, opsi yang E, mendorong penggunaan teknologi dalam pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme sejak dini. Opsi yang E juga bersifat positif, teman-teman. Tetapi opsi yang E itu mendorong penggunaan. Tidak secara khusus, apalagi di opsi yang E mengarah ke bidang pendidikan. Sehingga opsi yang E juga kurang tepat, teman-teman. Ini mengarah ke bidang pendidikan. Sehingga yang diminta adalah memanfaatkan teknologi. Kita pilih opsi yang ada kata memanfaatkan. Media digital. Sehingga opsi yang tepat opsi yang B, teman-teman. Karena dari semua pilihan opsi yang ada, memanfaatkan media digital untuk menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan adalah cara yang paling efektif untuk memperkuat rasa cinta tanah air, memperkuat rasa kebangsaan di era digital. Media digital memiliki jangkauan yang luas dan dapat menjangkau generasi muda dengan lebih baik. Sehingga opsi yang tepat opsi yang B. Kita lanjutkan, teman-teman, ke soal nomor 2. Berkaitan dengan materi bela negara. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi, bela negara tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga mencakup kontribusi dalam aspek non-militer. Jadi, kita fokus kepada aspek non-militer bela negara. Yang menjadi inti pertanyaan, salah satu cara efektif untuk menunjukkan bela negara di era digital. Jadi, bela negara di era digital. Itu yang menjadi kata kunci, teman-teman. Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Kalau opsi yang A, menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan informasi tentang budaya dan nilai-nilai kebangsaan. Opsi yang A
bersifat baik, teman-teman, bersifat positif. Tetapi kalau opsi yang A, ini tidak secara khusus menunjukkan bela negara. Karena bela negara erat kaitannya dengan pertahanan dan keamanan, apalagi untuk aspek non-militer di era digital. Sehingga kalau opsi yang A lebih kepada konteksnya menyebarluaskan informasi budaya dan nilai-nilai kebangsaan, itu nilai dari nasionalisme, bukan menunjukkan bela negara di era digital. Sehingga opsi yang A ini kurang tepat. Walaupun narasinya bersifat positif, teman-teman, tetapi konsep esensi atau konsep dasar wajib teman-teman pahami. Kalau opsi yang B, berpartisipasi dalam kampanye online yang mendukung produk lokal dan nasional. Kalau opsi yang B juga bersifat positif narasinya, teman-teman, tetapi tidak menunjukkan bela negara. Karena opsi yang B itu mendukung produk lokal, lebih kepada cinta tanah air. Karena kampanye atau promosi yang dilakukan untuk mendukung produk lokal dan nasional. Itu tidak menunjukkan secara khusus mengenai bela negara di era digital. Kemudian opsi yang C, menghadiri acara nasional untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bela negara. Walaupun opsi yang C sudah ada konteks bela negara, teman-teman, tetapi hanya menghadiri acara nasional dan tidak menunjukkan konsep di era digital. Opsi yang C tidak menunjukkan era digital. Era teknologi tidak termuat di opsi yang C. Walaupun ada konteks pentingnya bela negara. Karena kita harus mencari opsi yang termuat bela negara dan era digital. Sehingga opsi yang C juga kurang tepat, teman-teman. Kemudian opsi yang D, menyebarluaskan informasi tentang pentingnya menjaga keamanan cyber sebagai bagian dari pertahanan negara. Bagaimana menjaga keamanan cyber? Teman-teman, ini menunjukkan bela negara di era digital, termasuk dari aspek non-militer, keamanan cyber, pertahanan dan keamanan. Bahkan menyebarkan informasi. Bela negara dan era digital terwakili pada opsi yang D. Kalau opsi yang E, mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara melalui platform digital. Bela negaranya tidak termuat secara khusus pada opsi yang E. Sehingga opsi yang tepat sekali lagi adalah opsi yang D. Di era digital, teman-teman, keamanan cyber menjadi aspek yang penting dalam pertahanan negara. Dengan meningkatkan kesadaran tentang keamanan cyber, jadi individu dapat berperan aktif dalam melindungi negara dari ancaman yang berkaitan dengan teknologi informasi yang merupakan bentuk kontribusi bela negara yang relevan saat ini. Fokusnya adalah, teman-teman, aspek non-militer dari bela negara yang berkaitan dengan kemajuan teknologi, bela negara, dan era digital. Opsi yang tepat, opsi yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3, berkaitan dengan materi integritas. Seorang pejabat publik berada di dalam situasi yang dilema, teman-teman, di mana ia harus memilih antara mengikuti permintaan atasan untuk memberikan laporan yang tidak sepenuhnya benar atau menyampaikan fakta yang sesungguhnya, meskipun hal ini dapat berdampak buruk bagi karirnya. Dalam situasi ini, tindakan yang paling mencerminkan integritas adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Berkaitan dengan nilai integritas, apalagi dalam situasi dan kondisi dilema seperti soal nomor 3, ini adalah soal TWK terasa TKP, ini yang menjadi pengalaman dari peserta sebelumnya, menghadapi situasi yang cukup sulit. Apa yang harus kita pilih? Kita melaksanakan tugas dari atasan ataukah kita menolak tugas dari atasan? Berkaitan dengan nilai integritas, teman-teman, kita harus berpegang teguh pada prinsip kejujuran dan anti korupsi. Sebagai bagian dari nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, sebagai bagian dari nilai-nilai yang harus kita pegang teguh. Kalau opsi yang A, menyampaikan laporan sesuai dengan permintaan atasan untuk menjaga hubungan baik dan keamanan karir meski ada ketidakakuratan. Walaupun kita bersifat baik dengan menyampaikan laporan sesuai dengan permintaan atasan, tapi kita mengorbankan ketidakakuratan dari laporan yang kita buat. Ini sudah melanggar prinsip-prinsip integritas, sehingga opsi yang A kurang tepat. Kemudian opsi yang B, melaporkan keadaan yang sebenarnya dengan dokumentasi yang jelas
meskipun tahu bahwa hal tersebut akan membuat atasan tidak senang dan berpotensi merugikan posisi dirinya. Opsi yang B, kita melaporkan dengan jujur dan berani kita bertanggung jawab menanggung risiko terkait dengan potensi merugikan posisi diri kita sendiri. Ini adalah prinsip-prinsip integritas yang harus kita gunakan sebagai acuan untuk memilih opsi yang terbaik. Kalau opsi yang C, mencari jalan tengah dengan menyusun laporan yang mencakup sebagian besar kebenaran dan menyembunyikan beberapa detail untuk menghindari konflik. Ini jelas kurang tepat. Karena ini merugikan dari prinsip-prinsip integritas. Kalau opsi yang D, mengalihkan perhatian masalah dengan menekankan keberhasilan lain yang telah dicapai oleh tim, sehingga laporan tak positif tanpa mengungkapkan ketidakakuratan. Opsi yang D juga kurang tepat, karena kita diminta untuk melaporkan keadaan yang sesungguhnya. Opsi yang D kurang tepat. Dan terakhir, opsi yang E meminta pendapat rekan kerja mengenai cara terbaik untuk menyusun laporan agar dapat memenuhi harapan atasan tanpa mengorbankan kebenaran. Walaupun opsi yang E kita meminta pendapat dari rekan kerja atau sesama rekan kerja, tetapi opsi yang E tidak menunjukkan konsistensi kita mendukung tindak anti korupsi atau malah kita ikut melaporkan apa yang tidak seharusnya terjadi, teman-teman. Sehingga opsi yang E ini kurang tepat. Maka opsi yang tepat dari opsi yang ada, teman-teman, yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas adalah opsi yang B. Ini mencerminkan komitmen, teman-teman, terhadap kebenaran dan integritas, meskipun ada risiko pribadi yang dihadapi. Pilihan lainnya mencerminkan menghindari konflik atau kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip integritas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pejabat publik. Sekali lagi, ketika kita dihadapkan pada situasi dilema, kita berpegang teguh pada prinsip nilai integritas. Opsi yang tepat, opsi yang B. Baik, teman-teman pejuang CPNS tahun 2024, sebelum kita lanjut kepada pembahasan soal berikutnya, kami ingin membagikan informasi yang istimewa kepada teman-teman pejuang CPNS tahun 2024 yang ingin memperdalam materi termasuk soal TWK tipe terbaru seperti soal yang kami bahas pada video kali ini. Teman-teman bisa membeli paket tryout di website Mentor ASN yang sudah kami siapkan link pada deskripsi video kali ini. Kemudian teman-teman yang belum memiliki akun silakan melakukan pendaftaran. Tetapi bagi teman-teman yang sudah memiliki akun tinggal klik lanjutkan. Setelah itu teman-teman langsung menuju pada menu pembelian. Jadi pada menu pembelian ini teman-teman silakan klik upgrade fitur premium sehingga teman-teman mendapatkan benefit dari paket langganan ini. Di mana paket langganan ini teman-teman akan diberikan tryout secara fleksibel termasuk lengkap dengan pembahasannya. Selain itu teman-teman akan memperoleh kesempatan mempelajari lebih mendalam lagi dari subtes SKD CPNS tahun 2024 baik itu TWK, TIU, dan TKP. Dan lengkap dengan kuis dari setiap materi-materi itu. Tunggu apa lagi teman-teman? Silakan persiapkan diri dengan matang sehingga mendapatkan poin yang maksimal pada pelaksanaan SKD CPNS tahun 2024. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 4 berkaitan dengan materi pilar negara. Indonesia mengedepankan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Namun terkadang suara terbanyak digunakan untuk menghindari kebuntuan. Bagaimana prinsip musyawarah mufakat diterapkan dalam kebijakan publik yang melibatkan banyak kepentingan? Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E yang sekiranya menjadi jawaban yang terbaik? Kata kunci di soal nomor 4, teman-teman harus menemukan bagaimana proses musyawarah mufakat itu dalam pengambilan keputusan terkadang suara terbanyak digunakan untuk menghindari kebuntuan. Ini yang sesuai dengan konsep demokrasi Pancasila. Kita utamakan musyawarah mufakat, tetapi kalau sudah ada kebuntuan, kita dibenarkan dengan mengambil suara terbanyak atau dengan prinsip voting. Tetapi tidak serta-merta langkah pertama itu voting. Tidak, teman-teman. Kita utamakan prinsip musyawarah. Sehingga bagaimana prinsip musyawarah mufakat ini diterapkan dalam kebijakan publik yang melibatkan banyak kepentingan. Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Di mana opsi yang A
Kita akan analisis mengutamakan musyawarah dan mufakat tanpa memperdulikan waktu yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan. Opsi yang A, ada kosakata tanpa memperdulikan waktu yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan, ini kurang tepat. Walaupun ada prinsip musyawarah dan mufakat dari awal opsi A. Kemudian opsi yang B, mengambil keputusan secara cepat dan tegas agar kebijakan segera diterapkan. Jadi opsi yang B, prinsip musyawarah mufakat bukan serta-merta secara cepat dan tegas agar kebijakan segera diterapkan. Kemudian opsi yang C, menjaga agar musyawarah tetap berlangsung selama mungkin demi menjaga keutuhan demokrasi. Sekilas, opsi yang C bersifat positif, tetapi hati-hati teman-teman. Pada opsi yang C, itu ada kosakata selama mungkin demi menjaga keutuhan demokrasi. Sehingga opsi yang C kurang tepat. Kemudian opsi yang D, mengupayakan musyawarah mufakat, namun jika tidak tercapai keputusan diambil berdasarkan mayoritas suara dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama. Ini yang kami sampaikan tadi bahwa prinsip demokrasi Pancasila itu prinsip musyawarah mufakat, tetapi jika mengalami kebuntuan diambil dengan suara terbanyak, tetapi dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama. Kemudian opsi yang E, menerapkan musyawarah mufakat hanya pada kebijakan yang tidak menyangkut kepentingan banyak pihak. Ini jelas kurang tepat. Sekali lagi, opsi yang tepat, teman-teman, itu opsi yang D. Mencerminkan pendekatan yang realistis, teman-teman, di mana prinsip musyawarah mufakat diupayakan terlebih dahulu. Tetapi jika tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak sambil tetap memperhatikan kepentingan bersama. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 5, masih berkaitan dengan materi pilar negara. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian, tujuan dari kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Inti pertanyaan soal nomor 5, kita fokus bagaimana kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka. Apa yang menjadi tujuan kekuasaan kehakiman yang termuat di pasal 24 ayat 1 itu bersifat merdeka? Kita akan coba analisis satu persatu mulai dari opsi yang A, menegakkan keadilan yang seadil-adilnya dalam setiap putusan hukum. Opsi yang A ini bersifat baik, bersifat positif teman-teman, tetapi tidak mewakili sifat kemerdekaannya. Ini malah berkaitan dengan nilai keadilan, bukan nilai kemerdekaan dari kekuasaan kehakiman. Sehingga opsi yang A kurang tepat. Opsi yang B menciptakan lingkungan peradilan yang adil dan tidak bias. Itu juga hampir sama dengan opsi yang A. Itu bersifat adil, bukan bersifat merdeka. Kemudian opsi yang C memberikan keadilan dalam proses penegakan hukum. Itu juga sama. Walaupun bersifat positif A, B, dan opsi yang C, tetapi yang menjadi pertanyaan teman-teman adalah bersifat merdeka, bukan berkaitan dengan rasa keadilan. Kemudian opsi yang D, menghindari intervensi dari pihak penguasa dalam proses peradilan. Inilah yang dimaknai sebagai kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka, menghindari intervensi atau tekanan dari pihak penguasa, pemerintah, atau pihak yang lain dalam proses peradilan. Kalau opsi yang E mendorong pelaku hakim agar jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya. Ini berkaitan dengan nilai keadilan. Sekali lagi, opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang D, teman-teman. Jadi pasal ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari pengaruh atau intervensi pihak manapun, termasuk dari pemerintah dan penguasa, sehingga penegakan hukum dan keadilan dapat dilakukan secara objektif dan independen, teman-teman. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem hukum di Indonesia. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang D. Baik teman-teman pejuang CPNS tahun 2024, kita sudah berada pada penghujung video, di mana seperti biasa kami sudah menyiapkan soal tugas yang wajib teman-teman kerjakan yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik berkaitan dengan materi pilar negara. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan implementasi nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam konteks pluralisme agama di Indonesia. Apakah opsi yang A, B,
C, D, ataukah opsi yang E? Silakan teman-teman tuliskan jawaban yang terbaik pada kolom komentar, disertai juga dengan alasan. Baik teman-teman, pejuang CPNS tahun 2024 itu tadi berkaitan dengan pembahasan soal TWK tipe terbaru. Sekali lagi jangan lupa tetap dukung channel ini terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jangan juga dilupakan like dan share sehingga banyak teman-teman mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan. Tetap semangat, sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.